Jadi apa gunanya kita meningkatkan kapasitas Kundalini? Apa gunanya dibangkitkan? Oke. Kembali dasarnya ya, Kundalini ini adalah energi niat. Jadi kita kalau untuk orang yang biasanya niat melakukan sesuatu tuh suka goyah ya, terus nggak jadi gitu apa gitu. Nah, dengan melatih ya meningkatkan Kundalini ini, dia semakin kuat semangatnya. Jadi melakukan apa-apapun itu jadi gigih ya. Itu yang nomor satu sekali, jelas-jelas internal begitu itu bisa naik, itu meningkat ya. Satu. Kedua, libido. Seorang yang kundalininya udah meningkat itu akan cenderung lebih tinggi libidonya, dan walaupun beberapa orang memang mengalami masalah dengan libido kelebihan, tetapi secara umumnya libido tinggi itu adalah sehat ya, karena kita tahu orang kalau sudah terlalu tua libidonya akan otomatis makin lama makin turun. Itu kuncinya ya. Jadi kalau libido masih tinggi artinya dia relatif lebih sehat, dan libido ini bisa dialihkan ke pekerjaan. Jadi kita bisa supaya tidak terganggu dengan libido, kita alihkan energinya itu loh ke pekerjaan. Jadi kita bisa kerja lebih lama, lebih cepat gitu ya, daripada orang lain kundalininya belum dibangkitkan. Nah, selain itu ya, energinya ini juga bisa digunakan untuk melakukan terapi untuk memperbaiki berbagai macam kerusakan di tubuh, baik itu kerusakan secara software maupun secara hardware. Yang paling signifikan langsung ketahuan ya, bisa dilihat bedanya, yaitu tumor jinak ya, atau ya kita bahasa sehari-hari lah bengkak gitu ya. Kalau bengkak gitu, itu diterapi menggunakan energi Kundalini yang dialirkan melalui jalur utamanya, yaitu ya ujung jari tengah. Jadi misalnya di sini ada tumor ya, dialirkan lagi, itu akan terlihat proses dia mengecil, mengempes sampai hilang. Nah, bagaimana bisa begitu ya? Karena ya, yang namanya tumor jinak itu adalah sel-sel yang tumbuh di tempat yang salah. Mengapa sel-sel itu bisa tumbuh di tempat yang salah? Karena darah bawa taruh di tempat yang salah. Nah, jadi kemudian dia bertumbuh. Atau bisa jadi karena terpukul ya, sakit, kemudian darah itu membawa jadi bereaksi berlebih menaruh di sana, maka jadi bengkak gitu. Oke. Nah, dengan kita mengalirkan Kundalini dan kita meniatkan untuk kempeskan tumornya, itu kita memberikan instruksi kepada sel-sel itu untuk membubarkan diri. Nah, jadi darah yang lewat di situ itu akan mengangkut sel-sel yang membubarkan diri itu, jadi dihancurin lagi menjadi bahan bentuknya. Nah, itulah sebabnya bisa mengempes pelan-pelan sampai habis. Ya, itu hanya salah satu contoh yang paling jelas. Masih banyak lagi kegunaannya. Jadi intinya kita meningkatkan Kundalini itu adalah mengupgrade diri kita sendiri, membuat kita punya energi berlebih ya. Nah, kalau untuk manfaat-manfaat yang katakan lebih esoteris gitu katanya, itu bisa digunakan untuk proyeksi astral. Karena tidak mungkin orang bisa memproyeksikan kesadarannya jauh-jauh kalau dia nggak punya energi ya, nggak punya cukup kekuatan niat. Memproyeksikan itu kan harus berniat ya, jadi itu harus punya cukup besar energi Kundalini untuk bisa proyeksi astral jauh-jauh gitu. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk telepati misalnya, itu juga pakai ya, karena kita juga berniat mengirimkan. Dan kemudian juga ke penggunaan mata ketiga ya, clairvoyance, kita mau melihat, pokoknya pada dasarnya banyak hal itu kan membutuhkan kekuatan niat. Jadi itulah gunanya kita melatih Kundalini, bangkitkan Kundalini kita. Nah, kalau Anda yang sudah
merasa sudah bangkit Kundalini atau pernah ikut pelatihan apa, Anda bisa tahu ya posisi Kundalini Anda di mana dengan cara mengecek sendiri. Ya, mengecek sendiri. Jadi jangan tanya kepada orang di mana posisi Kundalini Anda. 10 orang jawab 10 orang lain, beda nanti kacau. Cek sendiri. Oke, saya udah pernah buat videonya sebelum ini cara mengecek posisi Kundalini, tapi banyak yang mengatakan itu masih agak membingungkan, jadi nanti saya akan bikin lagi yang agak lebih detail, agak lebih jelas lagi. Oke, sekian topik apa itu Kundalini, dan jangan lupa kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Terus kalau Anda suka videonya, like, comment, share, dan kalau Anda sudah subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasi yang gambar bell itu, supaya Anda dapat notifikasi kalau ada video yang baru. Oke, sekian, terima kasih. Saya Irwan Effendi, The Human Programmer.